Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Anton Antoilah MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nia Hadi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 12492200004. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Sistem Nilai Tukar Terhadap Risiko Krisis Mata Uang di Negara Berkembang. Penelitian ini lahir dari kegelisahan saya melihat bagaimana banyak negara berkembang termasuk Indonesia berulang kali dihadapkan pada tekanan nilai tukar yang sangat berat. Saya ingin memahami mengapa sistem moneter yang dipilih sebuah negara bisa menjadi penyebab atau justru pelindung dari krisis mata uang. Untuk menjawab pertanyaan besar itu, inilah yang akan kita bahas bersama hari ini. Mari kita mulai dari latar belakang. Kita semua tahu bahwa di era globalisasi seperti sekarang, nilai tukar bukan sekadar angka di layar trading. Nilai tukar adalah cerminan dari kepercayaan pasar global terhadap kesehatan ekonomi suatu negara. Bagi negara berkembang, ini bukan isu sederhana. Ada 4 realitas yang mata belakangi penelitian ini. Yang pertama, stabilitas nilai tukar adalah indikator vital. Ketika nilainya bergejolak, investor kehilangan kepercayaan dan ekonomi bisa goyah. Kedua, negara berkembang secara struktural lebih rentan. Keterbatasan cadangan devisa, ketergantungan pada komoditas ekspor, dan pasar keuangan yang belum dalam membuat mereka mudah terombang-ambing. Ketiga, krisis mata uang bukan sekadar masalah ekonomi. Ia bisa memicu kontraksi ekonomi yang dalam dan berkepanjangan, bahkan menimbulkan kerusuhan sosial. Dan keempat, ada fenomena yang disebut sudden stop, di mana modal asing yang tadinya mengalir deras tiba-tiba berhenti dan keluar secara masif. Ini adalah mimpi buruk bagi setiap bank sentral di dunia. Dari latar belakang itulah penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh sistem nilai tukar tetap versus mengambang terhadap kerentanan ekonomi negara berkembang. Kedua, sejauh mana kecukupan cadangan devisa mampu memitigasi risiko krisis mata uang. Ketiga, bagaimana efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga kredibilitas rezim nilai tukar. Adapun tujuan penelitian ini ada 3. 1. Menganalisis hubungan antara pilihan sistem nilai tukar dengan tingkat kerentanan terhadap krisis. 2. Mengevaluasi peran cadangan devisa dan fundamental makroekonomi sebagai instrumen mitigasi. Dan 3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi otoritas moneter di negara berkembang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Temuan pertama berkaitan dengan dinamika sistem nilai tukar itu sendiri. Mari kita bedah 2 sistem yang sering diperdebatkan. Di sisi kiri, sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Sistem ini punya 2 keunggulan utama: memberikan kepastian harga bagi investor dan pelaku usaha, serta efektif dalam menekan laju inflasi domestik karena ada jangkar yang jelas. Namun, risikonya sangat nyata. Sistem ini sangat rentan terhadap serangan spekulatif, terutama ketika pasar mulai meragukan kemampuan bank sentral mempertahankan nilai patokannya. Ketika cadangan devisa menipis, sistem menjadi kaku dan akhirnya harus menerima devaluasi paksa yang justru lebih menyakitkan. Di sisi kanan, sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Keunggulannya, ada mekanisme penyesuaian otomatis terhadap ketidakseimbangan. Kemandirian kebijakan moneter tetap terjaga dan tidak butuh cadangan devisa besar untuk intervensi. Tetapi tantangannya juga serius. Volatilitas yang tinggi mengganggu perancangan bisnis dan APBN. Depresiasi yang tajam langsung memukul beban utang falas dan muncul fenomena fear of floating. Temuan kunci dari analisis ini, risiko krisis mata uang tidak semata-mata ditentukan oleh label sistem yang digunakan. Yang jauh lebih menentukan adalah keselarasan antara sistem tersebut dengan kondisi fundamental ekonomi real negara itu sendiri. Negara bisa saja mengklaim punya sistem mengambang, tapi kalau fundamentalnya lemah, krisis tetap bisa terjadi. Kita masuk ke slide berikutnya. Hasil dan pembahasan kedua berfokus pada instrumen mitigasi risiko. Seberapa penting cadangan devisa?
Grafik ini mengilustrasikan perbandingan cadangan devisa beberapa negara dalam satuan bulan impor standar yang digunakan IMF untuk menilai ketahanan ekonomi. Lihat negara-negara yang mengalami krisis berat, seperti Argentina pada 2001, Thailand pada 1997, dan Korea pada 1997. Semuanya memiliki cadangan devisa di bawah 3 bulan impor saat krisis melanda. Ini adalah level yang sangat kritis. Bandingkan dengan Indonesia tahun 2025 yang memiliki sekitar 5 bulan dan India pada 2023 yang mencapai lebih dari 11 bulan. Dengan cadangan seperti itu, mereka punya ruang yang jauh lebih besar untuk meredam tekanan spekulatif. Dari analisis ini, penelitian mengidentifikasi 3 pilar utama mitigasi risiko. Pilar pertama, cadangan devisa yang kuat. Idealnya minimal 3-6 bulan impor. Cadangan devisa berfungsi sebagai sinyal ke pasar bahwa bank sentral punya amunisi untuk intervensi. Dan yang penting, akumulasinya harus dilakukan saat ekonomi sedang stabil, bukan saat sudah kritis. Pilar kedua, fundamental makroekonomi yang sehat. Ini fondasi jangka panjang. Inflasi yang rendah dan terkendali, disiplin anggaran yang ketat, dan diversifikasi ekspor agar tidak bergantung pada satu komoditas. Tanpa fondasi ini, bahkan cadangan devisa yang besar pun tidak cukup. Pasar tahu bedanya. Pilar ketiga, kebijakan makroprudensial. Ini adalah lapisan pertahanan ketiga. Sistem peringatan dini atau early warning system yang proaktif, pengawasan ketat terhadap eksposur falas di sektor perbankan, dan penyediaan instrumen hedging agar pelaku usaha bisa melindungi diri dari volatilitas kurs. Kita masuk ke hasil dan pembahasan ketiga, dan menurut saya ini adalah yang paling krusial, membahas soal kredibilitas dan koordinasi kebijakan. Ada 3 elemen yang saling terkait dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Yang pertama, konsistensi kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan sinkron. Jika bank sentral berjuang keras menjaga nilai tukar, sementara pemerintah terus ekspansi belanja defisit tanpa kendali, pasar akan segera membaca adanya kontradiksi. Dan begitu kepercayaan hilang, modal akan keluar sangat cepat. Kedua, transparansi dan komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif bukan sekadar formalitas. Ini adalah alat untuk mengelola ekspektasi pasar. Ketika bank sentral berbicara dengan jelas dan konsisten, spekulasi berlebihan bisa diredam bahkan sebelum terjadi. Ketiga, kredibilitas institusi. Bank sentral yang independen dan profesional adalah aset yang tidak ternilai. Keputusan berbasis analisis objektif, bukan tekanan politik, adalah yang membuat investor mau memegang mata uang suatu negara dalam jangka panjang. Dan inilah 6 temuan kunci yang merangkum seluruh analisis. 1. Sistem nilai tukar hanyalah instrumen, yang menentukan adalah keselarasannya dengan realitas ekonomi domestik. 2. Ketidakkonsistenan fiskal dan moneter adalah pemicu utama pelarian modal masif. 3. Krisis historis. Asia tahun 1997, Tequila tahun 1994 membuktikan bahwa kurs tetap yang kaku lebih rentan ketika cadangan menipis. 4. Negara dengan manage float dan fundamental yang kuat terbukti lebih resilient menghadapi guncangan global. 5. Transmisi krisis global semakin cepat di era digital. Koordinasi regional bukan lagi pilihan, ini keharusan. Dan 6. Kredibilitas adalah mata uang yang paling berharga bagi setiap bank sentral. Berikut adalah kesimpulan dari seluruh analisis yang telah saya paparkan. Penelitian ini menjawab 3 pertanyaan yang telah dirumuskan sejak awal. Menjawab pertanyaan pertama tentang sistem nilai tukar dan kerentanan ekonomi. Sistem nilai tukar tetap atau fix terbukti lebih rentan terhadap serangan spekulatif dibandingkan sistem mengambang yang lebih fleksibel dalam menyerap kejutan eksternal. Risiko krisis meningkat secara signifikan ketika rezim yang dipilih tidak didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Ini bukan berarti kurs tetap selalu buruk, tetapi ia membutuhkan prasyarat yang sangat berat untuk dipertahankan. Menjawab pertanyaan kedua tentang cadangan devisa dan fundamental makroekonomi. Akumulasi cadangan devisa yang kuat dikombinasikan dengan fundamental makro yang sehat, inflasi rendah, disiplin fiskal,
Diversifikasi ekonomi merupakan instrumen mitigasi utama yang mampu meredam volatilitas dan mencegah depresiasi ekstrim. Keduanya harus berjalan bersama, salah satu saja tidak cukup. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga tentang koordinasi kebijakan. Konsistensi koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal adalah faktor penentu dalam menjaga kredibilitas rezim nilai tukar. Inkonsistensi antara lembaga adalah jalan tercepat menuju pelarian modal dan kehancuran kepercayaan investor. Dan di atas segalanya, kesimpulan utama penelitian ini adalah risiko krisis mata uang tidak hanya bergantung pada jenis sistem yang dianut, tetapi pada kredibilitas kebijakan dan ketahanan fundamental makroekonomi secara keseluruhan. Demikian paparan penelitian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Penelitian ini mungkin jauh dari sempurna. Ada keterbatasan metode, ada cakupan yang belum terjangkau. Namun, saya berharap temuan-temuan ini bisa memberikan sedikit sumbangan pemikiran, baik bagi pengembang ilmu ekonomi internasional maupun bagi para pengambil kebijakan yang terus berjuang menjaga stabilitas moneter di tengah-tengah tidak kepastian global. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.